Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Bertemu lagi bersama. Selamat datang di podcast positif. Itu podcast CR Kreatif bersama aku Rizky Maulana Reza Putra dan rekan aku. Dan aku Muhammad Fauzan Azima. Kami akan memandu podcast positif kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai podcast kita pada hari ini, mungkin aku bakal ngejelasin sedikit dulu nih, positif nih apa sih gitu. Jadi positif ini adalah suatu kegiatan podcast, di mana di dalam podcast ini kita bakal ngebahas berbagai hal seputar dunia Islami nih teman-teman. Mulai dari politik, mulai dari kehidupan sehari-hari maupun kehidupan di dunia kampus nih. Ya, mungkin sebelum kita memulai podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin aku izin untuk memperkenalkan pemateri kita atau narasumber podcast kita pada kesempatan kali ini. Itu ada Bang Muhammad Iqbal. Halo, apa kabar Bang? Halo Rizky, Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang? Sehat ya Bang ya. Kalau kalau boleh tahu Bang, ini dari apa nih Bang? Dari jurusan apa nih Bang? Kenalkan aku dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, dari ilmu politik ya Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, nih Abang sekarang kesibukannya lagi apa? Sibuk. Untuk kesibukan sih nggak banyak banget ya, palingan cuma dua, yaitu sebagai mahasiswa aktif berkuliah dan yang kedua menjadi aktivis mahasiswa dalam organisasi. Dan untuk organisasi sendiri yang Iqbal ikuti saat ini ada FKI Rabani dan alhamdulillah di sana juga diamanahkan sebagai ketua umum. Begitu Rizky. Oke, wah Bang, menurut Abang ini lumayan aktif juga ya dunia perkuliahan dan dunia non perkuliahan gitu. Tadi kan Abang juga jelasin kan Abang tuh aktif juga di luar akademik jadi ketua FKI Rabani ya Bang ya. Iya, betul Rizky. Ya, ya itu keren banget sih Bang kalau kata aku karena jadi untuk menjadi seorang ketua itu kan nggak mudah ya Bang ya. Semoga ya Abang menjalankan bisa menjalankan juga lah Bang gitu kan biar FKI Rabani semakin jaya gitu kan ya. Amin. Amin, amin. Terima kasih doanya Rizky. Iya sama-sama Bang. Nah, pada podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Pak Jan? Oh, di podcast kali ini kita mengangkat sebuah tema, yakni tentang politik dan Islam. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang politik menurut Islam dan bagaimana sifat-sifat politik itu menurut agama Islam, gitu, Bang. Siap, Nah, iya siap. Bang. Iya, seperti kata rekan saya tadi, Bang, tadi pada podcast kali ini kita akan ngebahas tentang politik dan Islam nih, Bang. Karena kan ya kita tidak bisa memungkiri ya, Bang ya. Kita sekarang sedang berada di fase di mana orang-orang tuh kalau bahas politik tuh bawaannya ini ya, Bang ya, agak panas karena kita baru saja selesai melaksanakan em, pemilu nih, Bang, pemilihan umum Ya, presiden betul. dan dewan legislatif. Nah, dengan diharapkan dengan pembahasan podcast kali ini kita tuh bisa ngambil sudut pandang lain nih dari sudut pandang Islam gitu kan tentang bagaimana Islam memandang politik itu sendiri gitu. Hmm, Nah, iya, baik Bang. baik. Mungkin aku langsung ke pembahasannya aja kali ya Bang ya, ke Ya, pembahasan boleh, boleh, topik boleh. kita pada malam hari ini. Oke, nah dari Abang sendiri nih Bang, itu menurut Abang nih, itu agama kita nih Bang, kan agama Islam nih gitu kan, itu memandang politik tuh seperti apa sih Bang kalau menurut Abang sendiri? Ya, baik. Oke, izin menjawab ya, teman-teman semua. Bagaimana sih pandangan agama kita terhadap politik ya? Sebelumnya perlu kita jelaskan di awal bahwa agama kita ini, agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sempurna, agama yang komprehensif.
agama yang syamil mutakamil. Nah, agama yang sempurna tentu akan memegang seluruh lini kehidupan. Dan salah satu lini itu adalah lini politik. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berpolitik yang baik? Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Mereka tuh saling berkaitan erat. Ya. Islam meletakkan politik sebagai salah satu cara bagaimana menjaga persatuan umat Islam, menjaga kebebasan, menjaga kemerdekaan dalam menerapkan syariat Islam. Dan juga dan kebalikannya, apabila politik tanpa Islam, maka kita akan melahirkan individu-individu yang tidak peduli dengan Islam, akan melahirkan individu yang mengagungkan kekuasaan, kedudukan, dan jabatan, yang hanya peduli dengan dunia-dunia duniawi saja. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan nilai-nilai Islam dalam berpolitik. Begitulah pandangan agama kita terhadap yang namanya politik. Saling berkaitan erat, tidak terpisah. Begitu lebih kurang, Rizky. Oke Bang, wah ini menarik banget nih pendapatnya nih Bang. Jadi dari menurut agama kita sendiri itu kalau politik itu nggak bakal bisa dipisahin dari agama ya Bang ya, karena agama ini Ya, jadi betul. kunci gitu buat sebagai pengendali politik ini ke arah yang lebih baik ya Bang ya. Betul-betul. Oke, jadi kalau kita ngebahas politik mungkin kita nggak bakal bisa terlepas dari bentuk-bentuknya nih Bang. Nah gitu kan. Begitupun politik yang ada di agama Islam gitu Bang. Pasti ada bentuk-bentuknya gitu Bang. Nah kalau di Islam sendiri Bang, kira-kira politik tuh pernah dibahas gitu nggak sih Bang? Kalau kan kita kan biasanya kalau kita dengar kajian-kajian Islam tentang politik itu kan kadang ngebahas tentang bagaimana cara Nabi memimpin atau pas segala macam gitu Bang. Memang kalau menurut Abang sendiri di dalam Islam itu politik ada dibahas gitu nggak sih Bang dalam agama Islam gitu? Oke. Izin menjawab ya. Apakah pernah politik dibahas dalam Islam? Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, politik itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu siasah ya. Siasah. Dan penggunaan kata siasah di dalam Al-Quran itu tidak ada. Kalau kita cari-cari ya di dalam 114 surat yang ada di Al-Quran, kata siasah itu tidak ada yang mengandung kata politik. Namun kalau misalnya kita mengatakan bahwa Islam tidak membahas politik karena tidak ada katanya di dalam Al-Quran, maka itu juga berlaku bagi akidah. Akidah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata akidah tidak pernah ada, tapi tetap kita pelajari. Nah, begitu juga dengan politik. Islam tidak secara, di dalam Al-Quran tidak pernah menyampaikan secara khusus terhadap politik. Tapi di sana disampaikan, ada tiga kata atau beberapa kata yang maknanya diwakilkan oleh politik. Seperti kedudukan, keadilan, seperti kerajaan, dan kata-kata semisal dengan itu diwakilkan dengan politik. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu tidak pernah membahas yang nama politik, tapi ada beberapa kata yang mewakili makna itu mewakili politik itu sendiri. Ya, lebih kurang seperti itu, Rizky. Eh, Islam tidak pernah membahasnya secara khusus ya, tapi kemudian para ulama itu menjabarkannya menjadi ilmu-ilmu yang berada di bawahnya. Banyak kok ulama-ulama yang membahas ilmu politik dalam Islam. Sebut saja namanya seperti Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, kemudian ada juga tokoh yang bernama Muhammad Iqbal ya, dari Pakistan, uh, Jamaluddin Al-Afghani, dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang mempelajari ilmu politik itu sendiri. Ya, begitu ya. Wah, menarik banget nih Bang. Jadi sebenarnya kalau disebut di dalam Islam tuh nggak pernah ngebahas politik, nggak juga ya Bang ya. Cuma mungkin dibahas secara terlihat, secara kasat mata gitu kan. Di dalam pembahasan Al-Quran maupun hadis mungkin nggak terlalu dibahas secara tersurat banget ya Bang ya. Tapi lebih ke tersirat dan biasanya ulama-ulama yang mengkajinya gitu Bang ya. Jadi mungkin Islam politik dibahas di Islam tuh nggak terlalu terlihat bang, nggak terlalu tersurat banget gitu ya bang ya. Hmm. Oke, mungkin dan saya
ada yang ingin ditanyakan, Fauzan silakan Fauzan. Oke gitu Bang. Kemudian Bang, kira-kira Bang menurut Abang nih di dalam Islam itu, oh, bukan, menurut Abang kira-kira jika kita lihat dari ilmu politik itu sendiri, kira-kira bagaimana pengaplikasiannya itu dalam agama Islam? Oke, sebelumnya kita perlu meluruskan sama-sama ya, politik itu apa sih gitu. Politik itu kalau dalam Al-Quran, maaf, kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata siasah yang artinya mengelola, mengatur, memberi larangan, dan lain-lainnya. Sedangkan secara istilah ada banyak istilah ya dari beberapa tokoh, tapi yang Iqbal gunakan biasanya adalah politik itu adalah bagaimana cara kita merebut kekuasaan ya, merupakan seni dalam merebut kekuasaan. Nah, lalu bagaimana mengaplikasikan ilmu politik ini? Ilmu politik ini kalau kita hanya berpikir secara sempit saja ya, seperti pesta demokrasi yang ini yang baru kita adakan, apakah politik hanya sebatas itu saja? Hanya mencoblos, memilih dan semacamnya. Politik lebih dari itu gitu. Kembali lagi ke pengertian di awal tadi gitu, mengatur, mengelola, seni bagaimana merebut kekuasaan gitu. Jadi politik ini eh, cakupannya adalah tingkah laku kita, apa yang kita lakukan itu juga termasuk dalam yang namanya politik. Seperti ketika kita di masa kecil ya, kita ingin merebut mainan, bukan, ingin membeli mainan kepada orang tua. Kemudian kita menangis ya, menangis agar orang tua lelah dengan tangisan kita. Akhirnya membelikan mainan, itu politik. Akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, bagaimana cara Islam mengaplikasikan ilmu politik ini? Ya, bagaimana eh, tata tatanan kehidupan kita ini ber, berdasarkan kepada syariat Islam. Bagaimana kita dalam bertingkah laku, bagaimana kita mengeluarkan aturan, mengeluarkan kebijakan, itu berdasarkan kepada syariat-syariat Islam. Apakah itu Al-Quran dan Sunnah, kesepakatan ulama, dan lain-lainnya. Begitu ya, lebih kurang ya, Akhi Fauzan. Oh, berarti dalam Islam itu politik itu bagaimana cara memperebut kekuasaan dan bagaimana caranya kita mengontrol kebijakan-kebijakan yang akan kita buat, gitu ya Bang ya. Iya, yang merebut kekuasaan itu istilah secara umumnya gitu. Oh, oke Bang. Oke Bang, kira-kira nih Bang, kan Islam itu sudah berkembang sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang nih Bang. Dan kita itu Iya, sudah melalui banyak sekali eh, lika-liku dan kepemimpinan-kepemimpinan dalam Islam. Seperti contohnya kerajaan, ataupun dulunya berdasarkan musyawarah mufakat, dan sekarang itu demokrasi gitu Bang. Dan menurut Abang nih Bang, dari sejarah perkembangan Islam serta apa yang kita lihat dalam sekarang ini, apa saja gitu Bang, politik dalam Islam itu yang paling berhasil gitu kira. oke. Mungkin kita mulai dulu ya dari sama-sama kita mengulang ingatan kita terhadap sirah nabawiyah, kisah perjalanan Nabi. Kita sama-sama buka gitu. Bagaimana Rasulullah menjalankan politik dalam menyiarkan Islam. Pertama kita lihat bagaimana beliau berhijrah ke kota Yastrib yang kemudian berubah nama menjadi kota Madinah. Apa yang beliau lakukan di sana? Ya, beliau mengambil kekuasaan di sana sebagai seorang pemimpin. Yang beliau lakukan yang pertama kali adalah membuat piagam Madinah, menyatukan tiga etnis yang ada di sana. Yang pertama ada Muslim, kemudian ada Yahudi, dan ada orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bukan Yahudi, bukan juga orang Muslim, orang-orang yang menganut agama nenek moyangnya. Gitu. Nah, dan itu berhasil Rasulullah menerapkannya. Nah, dari sana kemudian lahirlah keberhasilan-keberhasilan selanjutnya. Bagaimana ketika Madinah itu berhasil dikuasai, Rasulullah kemudian menyatukan, mempersaudarakan para sahabat, kemudian membebaskan kota Mekkah, dan dari kota Mekkah akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dari sana kita melihat lahirnya Daulah Islamiyah, lahirnya kekhilafahan Umayyah,
kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan Turki Utsmaniyah, itu merupakan salah satu bentuk berhasilnya politik Islam. Kalau kita lihat dalam politik kita di Indonesia yang menganut demokrasi, ya, kita lihat dasar negara kita. Itu semuanya sesuai dengan eh, syariat Islam itu. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita organisasi negara itu wajib beragama, wajib bertuhan gitu. Kemudian di sila yang ketiga ada persatuan, keempat dan sebagainya. Itu sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan itu merupakan bagaimana founding father kita berhasil menerapkan Islam ke dalam politik yang ada di Indonesia. Itulah salah satu contoh bagaimana politik Islam ini berhasil dijalankan. Lebih kurang seperti itu, Afif Fauzan. Oh, berarti di zaman itu caranya tersendiri dan itu pun berhasil kalau dihandle oleh orang-orang yang baik dan Islam gitu ya. Betul, betul. Oke, kemudian ya Bang, jikalau membahas isu-isu politik itu kan orang-orang sangat sensitif gitu Bang. Bahkan ada Hmm. yang mengatakan bahwasanya lu ngapain bahas-bahas politik itu dicampur adukkan dengan agama. Menurut Nah, ya Abang benar banget tuh, gimana Bang. kira-kira terhadap hal tersebut? Orang-orang yang sensitif ya. Ini ada ya mungkin ada beberapa golongan ya, terutama di dalam Islam sendiri itu terbagi-bagi. Ada beberapa kelompok yang menganut bahwa Islam mengharamkan yang namanya politik. Karena politik yang mereka pahami adalah seperti politik yang ada di zaman Rasulullah yang menganut kalau di zaman sahabat kan menganut sistem kekhilafahan. Sedangkan khalifah di zaman sekarang tidak ada. Jadi mereka menganggap bahwa politik itu haram. Jadi ketika kita membahas politik menjadi sensitif bagi mereka. Ya, itu sebenarnya sangat disayangkan. Tadi kan seperti yang sudah Iqbal sampaikan di awal, padahal Islam dan politik itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada juga orang yang anti politik karena kedunguannya. Karena dia merasa bahwa politik ini adalah suatu perbuatan yang kotor, licik ya. Memang karakter politik itu memang seperti itu, gitu. Kotor, licik di dalamnya. Tapi apakah mungkin kita biarkan saja politik seperti itu? Kalau kita biarkan, maka politik itu akan selalu seperti itu dan merugikan kita, terutama umat Islam. Ada dalam suatu ungkapan dikatakan bahwa jika kita anti dengan yang namanya politik, seorang Muslim yang anti terhadap politik, maka tunggu saja akan diangkatnya orang-orang di dalam kepemimpinan yang dimana mereka tidak peduli dengan yang namanya Islam. Ya, begitulah risikonya. Jadi sebenarnya kalau dari Iqbal pribadi ya menyayangkan orang-orang yang sensitif dengan pembahasan politik ini, yang memisahkan antara agama dan pemerintahan, memisahkan agama dengan politik. Padahal sepatutnya itu tidak harus dilakukan gitu. Karena kalau kita tidak ikut serta dalam politik, maka akibatnya kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli dengan Islam. Ya, seperti itulah Akhi Rizky dan Akhi Fauzan. Iya, baik Bang, makasih banyak tanggapannya nih Bang. Dari tanggapan Abang tadi itu kami sedikit tercerahkan gitu loh Bang. Kadang kalau mikir gitu kan lihat pada realitas sekarang gitu kan. Orang-orang tuh kalau misalnya lagi bahas agama aja lah gitu kan, bahas politik politik aja lah. Padahal sebenarnya kedua hal ini bukanlah dua hal yang harus dipisahin gak sih Bang? Bisa berjalan beriringan Ya, bahkan ya kan? ya. Iya. Terus nih Bang, aku izin nanya nih Bang, satu pertanyaan gitu. Kan dari penuturan Abang tadi kan aku nangkap nih Bang, kalau politik itu tuh cara kita bersikap untuk mendapatkan tujuan yang ingin kita capai gitu Bang. Terus Abang gue tadi udah ngejelasin gitu kan, kalau orang Islam tuh sebaiknya melek politik lah gitu, minimal setidak eh, minimal-minimalnya nih gitu, biar tahu di dalam pemerintahan tuh ada yang kontra dengan Islam atau enggak gitu, biar di dalam sistem pemerintahan tuh enggak tinggal orang-orang musyrik aja gitu. Nah itu kan kalau menurut Abang nih ada cara lain lagi nggak Bang? Itu kan kita sebagai rakyat sipil biasanya.
cara biasa gitu kan, yang juga beragama Muslim, yang beragama Islam sebagai muslimah. Nah, itu cara kita sebagai rakyat sipil dalam memandang masalah ini apa gitu Bang. Terus cara kita menyikapi pandangan politik yang banyak beredar gimana Bang? Soalnya kalau dari yang kami lihat itu pandangan politik itu banyak yang agak mana ya Bang, ya agak menyimpang gitu loh Bang. Kalau menurut Abang sendiri gimana dan menyikapinya? Ya. Pertama, ketika kita bergabung ke dalam politik atau mendukung orang-orang yang soleh untuk masuk ke parlemen, itu ladang kebaikannya sangat besar ya teman-teman semua. Ini kita rasakan saat ini di Sumatera Barat ya. Kita lihat penggunaan hijab. Kita lihat eh, sekarang yang menggunakan hijab jauh lebih banyak daripada yang tidak menggunakan hijab. Tapi coba kita lihat dari tahun 80-an. Bagaimana yang terjadi adalah kebalikannya. Yang minoritas itu adalah orang-orang yang menggunakan hijab, dan yang menggunakan hijab itu sangat banyak, bahkan menggunakan pakaian-pakaian yang bisa kita katakan kekurangan bahan di tahun 80-an, di tahun 90-an. Namun ketika Sumatera Barat mulai dipegang oleh orang-orang soleh di awal tahun 2000-an, keluarlah surat-surat edaran ya, yang ditandatangani oleh wali kota kita, kemudian ada anggota-anggota dewan yang mengatakan bahwa dimulai dari SD, SMP, SMA itu wajib menggunakan hijab kecuali yang tidak beragama Islam. Nah, dari sana akhirnya dari awal tahun 2000-an itu dengan merujuk surat edaran tadi, manfaatnya kita rasakan saat ini. Kita lihat penggunaan hijab itu luar biasa gitu penerapannya, tidak sama seperti di tahun 80-an atau 90-an. Nah, bagaimana kita menghormati perbedaan-perbedaan yang tadi ya? Tadi kan ada yang sensitif dan sebagainya. Nah, eh, ya intinya kita tentu menghormati kalau memang seperti itu keputusannya ya bagaimana gitu. Kalau tentunya kita sudah berikhtiar untuk menjelaskan kepadanya, tapi kalau misalnya dia menolak ya kita menghormatinya, dan walaupun itu keputusannya sangat disayangkan. Dan bagaimana pandangan kita terhadap rakyat sipil terhadap perkembangan politik yang ada di Indonesia terutama. Teman-teman semua, untuk menjadi melek politik itu tidak harus menjadi kader partai. Kita tidak harus berpartai untuk berpolitik ya. Mungkin ada saat ini, saya tidak mau berpolitik karena nanti saya akan tergabung ke sebuah partai. Harus gabung ke partai A, partai B, partai C. Tidak harus seperti itu gitu. Tapi kita sebagai warga sipil yang beragama Muslim wajib menjadi politikus, wajib menjadi Muslim yang negarawan, wajib menjadi Muslim yang menjadi pelopor pergerakan perubahan, wajib melek politik, wajib update. Wah, ini partai Islam sedang menghadapi partai yang tidak mendukung Islam aturannya, dan kita harus melek ke sana gitu. Seorang tokoh dari Jerman, maaf, saya lupa ya namanya, beliau mengatakan seperti ini: buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Dia tidak tahu bahwa seluruh harga pangan, harga tempe, harga makanan, harga beras dan semacamnya itu ditentukan melalui keputusan politik. Politik ini tidak mendengar, tidak melihat. Dan yang mirisnya adalah kita melihat bahwa ada orang-orang yang katanya benci politik tadi, anti politik tadi, sambil membusungkan dadanya dengan sombongnya, dengan angkuhnya dia mengatakan bahwa saya anti politik karena politik itu kotor katanya. Padahal dari keputusan dia tadi, lahirlah yang namanya pencuri, lahirlah namanya pemerintahan yang bobrok, lahirlah yang namanya pelacur, lahirlah keburukan-keburukan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak melek yang namanya politik. Dia buta politik. Jadi kita sebagai warga sipil jangan seperti itu. Kita harus menjadi politikus ya. Kita lihat ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, dia tidak kader partai.
tapi dia mendorong para jamaahnya untuk memilih pemimpin yang muslim. Nah, itu disebut dengan politikus. Ya, seperti itulah yang harus kita sikapi ya terhadap politik ini. Wah, makasih banyak nih Bang. Soalnya aku dulu Bang jujur ketika ngebahas politik ini aku tuh suka bilang gini loh kayak duh males balas politik, politik kotor gitu kan. Males balas politik, banyak intriknya, banyak tipu dayanya gitu. Cuman setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari Abang nih langsung berpikir lagi, oh iya juga ya kalau misalnya kita tahu politik ini kotor namun kayak kita sebagai muslim nggak terlibat di dalamnya, lah justru nanti suatu hal yang kotor itu malah dikuasai oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam dan nanti malah Islamnya tuh juga dalam keadaan bahaya gitu ya Bang ya. Iya. Jadi kurang baik juga gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau nah kira-kira mungkin dari Fauzan ada yang ingin ditanyain ke abangnya gitu. Eh, sebenarnya ada sih bang. Yang mana dulu tuh pernah Fauzan tuh mendengar bahwasanya jangan bahwasanya banyak ulama-ulama itu yang menyuruh kita untuk golput gitu sih bang. Kayaknya kata mereka sistem yang politik kita ini tuh adalah sistem yang betul-betul buruk dan tidak boleh untuk dicontoh serta tidak ada di zaman Nabi gitu bang. Dan dia menyuruh kita golput karena eh, sistem ini pasti akan berubah dengan sendirinya. Dia itu bilang begitu bang. Nah, hal itulah yang sempat dulu membuat Fauzan itu agak malas juga membahas-bahas politik ini. Dan kira-kira menurut Abang bagaimana gitu Hmm, tentang sistem ini yang pasti akan berubah sendirinya pada keislaman zaman dulu katanya gitu. oke, oke. Izin ya, Fauzan. Memang benar ada arahan-arahan para ulama yang mengatakan kepada para jamaahnya untuk golput saja karena sistem pemerintahan yang kita pakai saat ini yaitu sistem demokrasi tidak sesuai dengan sistem yang dipakai oleh zaman Rasulullah. Kita semua orang Islam tentu ingin kembali lagi kepada sistem Rasulullah, sistem yang dipakai oleh para sahabat. Namun pertanyaannya, bagaimana merubah sistem yang sudah kita pakai ini menjadi sistem seperti Rasulullah? Sedangkan sistem yang kita pada saat ini adalah sistem yang sudah kita sepakati bersama. Para ulama, para tokoh-tokoh founding father kita, itu kan mayoritas orang Islam semua. Sebut saja seperti Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, M. Yamin. Mereka adalah tokoh-tokoh Islam dari Sumatera Barat ya. Apakah mereka tidak terpikir untuk membuat Indonesia ini menjadi sistem pemerintahan sesuai seperti zaman Nabi? Tentu mereka terpikir. Tapi yang pertanyaannya, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya apabila diterapkan? Ketika dasar negara itu menggunakan sila yang pertama, menggunakan 7 kata ya, sebelum ketuhanan yang Maha Esa, ketika mau disahkan tiba-tiba saja teman-teman kita dari Indonesia Timur protes gitu. Kita bukan negara Islam. Kalau ini ditetapkan kami keluar. Itu baru sila saja, belum sistem pemerintahannya. Bagaimana kalau sistem pemerintahan ketika itu digunakan sistem Islam? Tentu orang akan berpecah-pecah semuanya. Gitu. Akhirnya dipilihlah sistem pemerintahan yang mudaratnya paling kecil dan itu adalah yang paling cocok adalah sistem demokrasi yang paling cocok, yang paling mendekati sistem pemerintahan Islam. Nah, untuk merubah sistem pemerintahan ini ada 3 cara. Yang pertama, dengan bikin kekuasaan sendiri ya. Kita bikin kekuasaan, misalnya sekarang nih kita bikinlah negara tandingan ya. Yang kedua, kita kudeta pemerintahan. Yang ketiga, kita berpartisipasi di dalamnya dan kita menangkan sistem pemerintahan itu. Mana yang dari ketiga itu yang mudaratnya paling kecil? Dan oleh ustadz-ustadz kita yang ada di dalam politik menganggap bahwa cara yang ketiga lah yang paling sedikit mudaratnya, yaitu memenangkan dewan, memenangkan parlemen, memenangkan eksekutif ya dengan ikut berpartisipasi di dalamnya. Apakah sebagai seorang partai atau apakah dengan bergabung dalam partai atau bagaimana gitu.
Jadi eh, tentu kita sebagai orang Islam pengen kembali lagi seperti zaman Rasulullah, tapi kita tetap berikhtiar dengan merubahnya, dengan tergabung ke dalam politik saat ini. Bukankah Allah berfirman, Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu berusaha untuk mengubahnya. Dan cara kita untuk berikhtiar adalah memenangkan kontestasi politik yang tadi. Gitu, Akhi Fauzan. Oh, oke oke Bang. Berarti caranya itu berarti politik tersebut tidak bisa berubah dengan sendirinya gitu ya Bang. Ya pasti harus ada bagi tata cara dan harus memperhatikan mudarat juga gitu ya. Oke, Iya, kepada benar. Bang Rizky, Hmm. kira-kira masih ada atau tidak? Ya, aku juga tadi tertarik juga ya dengan pembahasannya si Fauzan dengan Abang ini. Jadi eh benar juga sih kalau kata Abang, kalau nerapin eh, pemerintahan secara Islami, benar-benar tok secara Islami itu mungkin bagus bagi kitanya, namun tidak bagi saudara-saudara kita yang lain itu. Jadi mungkin kita Hmm, bakal nyari alternatif yang lebih ini ya Fauzannya, yang lebih bisa diterima oleh banyak orang kali ya. ya, kita merubahnya secara perlahan. Ya, banyak mungkin secara perlahan dan nggak langsung gitu ya kali ya Bang. Hmm. Oke Bang, mungkin setelah beberapa pertanyaan nih Bang dari awal gitu kan Bang sampai ya banyak pertanyaan tadi gitu kan. Mungkin kita sudah sampai nih Bang, kita udah sampai di penghujung podcast kita pada kesempatan kali ini nih Bang. Wah, terima kasih banyak nih Bang udah ngulangin waktunya untuk ditanya-tanya nih Bang buat apa ya diajak diskusi juga ya Bang tentang topik politik, tentang topik Islam gitu kan. Terus kayak kita diajak berdiskusi juga untuk menentukan hubungan antara kedua topik ini gitu Bang. Yang mana kita tahu kedua topik ini tuh sering jadi apa ya diperdebatkan oleh beberapa orang Betul-betul. gitu. Banyak yang meluangkan waktu. Bang, mungkin demikian podcast kita pada kesempatan kali ini, Bang. Terima kasih kepada Abang terima kasih kepada Abang yang sudah meluangkan waktunya untuk diajak diskusi dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.